Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Halo fashionista, welcome back to Mix and Match bersama saya Carla Yils. Well, tema kita hari ini adalah embroidery in modest wear. Dan pas banget, sekarang ini saya sudah ada di depan butik dari desainer kita hari ini. Langsung saja ikut saya, follow me. Alright fashionista, sekarang saya sudah bersama desainer kita hari ini, Kak Ari Arka. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, puji Tuhan nih. Pastinya fashionista sudah banyak mendengar hasil karya dari Kak Ari yang sudah bertahun-tahun lebih ya, 10 tahun lebih ya nih ya. 10 tahun, insya Allah besok kita mau celebration Tuh. buat yang ke-11. Wow, sudah 11 tahun berkarya di Indonesia, menghasilkan karya-karya cantik, indah, unik, dan menjunjung tinggi yang namanya Indonesia. Nah Kak, bisa diceritain dong asal mulanya kenapa bisa terjun dunia fashion itu gimana ceritanya? Oke, 2011 saya memulai AB Indonesia, tapi AB sebelumnya Indonesia. memang kita udah bikin salah satu bisnis yaitu desain interior dan sipil. Nah, dari desain interior dan sipil itu saya banyak mengadopsi motif-motif ke dalam motif fashion. Awal pertama kali itu saya banyak banget ngerjain butik-butik customer ataupun klien di interior design. And then dari situ saya coba, nggak tahu mungkin dari diri saya sendiri udah ada passion itu yang saya mungkin nggak tahu gitu. Saya banyak suggestion tentang how to Indo display, how to nata-nata produknya kayak gimana gitu-gitu loh. Yes. Terus sampai stokisnya harus seperti apa, saya banyak suggestion ke teman-teman yang waktu itu menjadi klien saya di interior. Nah, that's why dari situ mereka kasih suggestion ke saya, "Ri, lu kenapa nggak bikin butik sendiri aja atau bikin produk sendiri atau jadi desainer gitu kan." Nah, setahun tuh saya mikir dan nggak langsung terjun, terus akhirnya ya udah dicoba, alhamdulillah. Tapi waktu itu bikinnya tuh masih batik ya. Tapi batiknya juga banyak adopsi dari motif-motif di interior and sipil gitu, di arsitek gitu. Jadi motifnya lebih minimalis, lebih tegas, dan semua pakai hitungan sipil. Wah, pakai hitungan sipil, ya ampun. Ternyata desainnya itu bukan hanya sekedar, oh ya dapat inspirasi melalui desain ini, gambar ini, tapi juga ada hitungannya. Iya, karena kalau bikin motif kayak motif Maroko misalnya, ada ukiran Maroko itu kan semua pakai ukuran matematika ya. Betul, Jadi betul. bagaimana caranya mengadopsi dari teknik arsitektur ke desain fashion. Waduh, ini yang dinamakan ada kualitas, ada barang, ada harga. Ini tepat ini benernya. Iya. Aduh, luar biasa. Nah Kak, berarti kalau Kakak sudah mendalami yang namanya dunia fashion, apa sebelumnya pernah mendalami pendidikan formal untuk dunia fashion, mungkin fashion design atau mungkin interior? Oke, nah 2011-2012 itu saya coba buat koleksi pertama, waktu itu show pertama kali di Jakarta Fashion and Food Festival. Judul show-nya Puisi 4 Dimensi. Sebenarnya itu supporting dari teman-teman yang benar-benar ngedukung, ayo Ri, lu pasti bisa gitu. Dan akhirnya ngeberaniin diri gitu. Nah, someday di situ tuh punya kendala yang cukup besar karena saya ngerti gambar, tapi saya nggak ngerti pola. Waduh. Ketika waktu itu saya berusaha untuk implementasi apa yang ada di pikiran saya menjadi sebuah produk nyata ataupun hasil nyata, itu agak kesulitan karena bahasanya kita sama bahasanya tukang pola ataupun pattern maker itu nggak nyambung gitu loh. Nah, and that's why di 2013 saya coba beraniin diri untuk short course, ambil short course di Esmod. Waktu itu lumayan lama, 6 bulan gitu loh. Nah, dari situ after short course saya beraniin diri buat ikut Jakarta Fashion Week 2014. Wah, berarti berawal dari AB Indonesia, terus akhirnya bisa ikut Jakarta Fashion Week pada tahun 2014. Dan kalau ditanya ciri khas dari brand AB kakak ini apa? Oke, bergulirnya waktu dari 2012-2013
2013-2014 kita tetap terus mencari ciri khas yang menjadi acuan dasar dari sebuah industri fashion atau brand fashion gitu loh. Nah, 2014 kembali lagi saya ikut Jakarta Fashion and Food Festival, and then kita ngeluarin koleksi yang judulnya Mandala. Itu koleksi ayam pertama kita. Oh, ayam jago. Oh iya, ini udah populer banget. Sudah kayaknya seluruh artis-artis, selebriti Indonesia, tanah air ini semuanya udah ngeliat bahwa ini adalah hasil Kak Ari, semuanya yang ada ayam jagonya gitu ya, kurang lebih luar biasa. Nah, waktu itu pas kelar show di Jakarta Fashion and Food Festival, saya diberi selamat sama Pak Musa Widiatmojo, and then dia bilang ini keren, kata dia gitu, something different, dan kamu hebat, dia bilang gitu. Terus saya bilang, saya bukan anak yang hebat, tapi saya adalah orang yang berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu loh. 2017 saya ngeluarin koleksi Savana Muria di Indonesian Fashion Week bareng Kak Ivan, Rudy Chandra sama Ditriko Audi. Dan itu yang benar-benar titik puncak di mana saya ngeluarin koleksi sepanjang saya jadi desainer dari 2011 sampai 2017 yang saya nggak pernah pikirin. Yang penting saya puas gitu loh, tapi puasnya itu akhirnya terbayar gitu loh, dan benar-benar the real of puasnya itu kesampaian gitu. Kita buat baju begitu banyak dan itu semuanya sold out dalam satu hari, dan sold outnya sebelum koleksi itu keluar di depan panggung gitu loh. Wah, jadi ini sebenarnya waktu untuk tampilkan showcase-nya itu berarti memang sekedar ini aja ya, karena sudah laku sebelumnya. Bahkan baju yang dipakai waktu di runway itu udah semua udah punya orang. Baik Kak Ari, ini saya mau menyampaikan rasa penasaran dan juga unek-unek dari para fashionista dan juga saya nih. Kenapa dinamakan brandnya itu AB dan bukan nama kakak sendiri nih? Oke, awal mula AB itu saya tuh bikin diriin AB itu sama kakak saya, namanya Mas Nur gitu loh. Jadi kita berdua coba develop AB itu sedemikian rupa tuh based on kita berdua gitu loh. Dengan stylenya kita, Mas Nur mungkin dengan stylenya sedikit formal, kalau saya stylenya ya street style, casual gitu-gitu kan. Nah, awal itu karena kita memang focusingnya di batik, jadi kita namanya Aneka Batik Indonesia gitu loh. Jadi karena produk kita semuanya pasti ada wastra Indonesia, terutama batik dari seluruh Indonesia. Nah, tadinya namanya Abi ya kan. Cuman waktu itu kita pernah sempat beberapa kali exhibition di JCC di mana sempet tuh ada customer kita tuh bule dari Belanda dan dia kesulitan untuk ngomong bahasa Abi gitu loh. Bahasa Abi, iya. Jadi Abi dia nyebutinnya AB. Wah, ini kayaknya keren nih. Terus dia tuh jadi kayak customer langganan gitu. Terus ya udah akhirnya 2012 kita rubah jadi AB semuanya. Dan sekarang ini hari ini itu temanya kan embroidery in modest wear nih Kak. Dari brand terbaru Kakak yang dinamakan Cerita Nara. Nah, boleh diceritain dong asal mulanya terbentuk Cerita Nara itu gimana? Oke. 2013, 14, 15, 16 customer cowok-cowok kita nggak cuman anak muda tapi bapak-bapak juga. Terus sering banget tuh minta, Mas buat ceweknya dong biar kita bisa kapelan gitu kan. Terus nanti bapaknya datang, Mas buat cowok ceweknya dong biar saya bisa pasangan sama istri saya gitu-gitu kan. So akhirnya kita berpikir wah ini kayaknya suatu peluang buat kita juga untuk di industri fashion Indonesia. 2016 saya coba bikin modest wear khusus cewek, waktu itu namanya masih Abenara gitu loh. Nah, Abenara tuh kita buat, tapi lebih dominasinya memang lebih ke bordir. Kita ngolah lahan kosong, ibaratnya bahan kosong yang kita motif sendiri gitu loh. Gitu. Jadi memang benar-benar tuh kayak ya udah kita bikin atas kemauan pasar. Mereka yang meminta kita untuk bikin baju perempuannya gitu. Dan kenapa dinamakan Cerita Nara? Maknanya ini apa Kak? Nah, cerita Nara itu kan sebenarnya lebih ke perempuan ya. Nah, pasti semua perempuan fashionista yang ada di rumah, cewek-cewek pasti punya cerita gitu loh. Nah, cerita baik, cerita senang, cerita sedih, cerita apapun itu pasti punya cerita gitu loh. Wah Kak, karena udah ngobrolin koleksi-koleksi Kakak dan saya juga makin penasaran melihat koleksi terbaru. Apa boleh nih Kak langsung saya lihat dan coba-coba nih, boleh ya? Boleh banget. Luar biasa. Alright fashionista, don't go anywhere. Stay tuned only on Mix and Match. Fashionista, sekarang saya sudah berada di depan koleksi dari Kak Ari sendiri. Dan pastinya fashionista sudah penasaran dan pingin dijelasin satu persatu oleh Kak Ari sendiri nih untuk koleksinya, maknanya apa, inspirasinya dari mana. Wow, kalau ini nih Kak, wow,
Detailnya ini boleh dijelaskan Kak? Wow. Iya, jadi kalau ini tuh motifnya ini kita memang desain sendiri. Jadi ini terinspirasi dari keindahan lace yang menjadi signature-nya si Cerita Nara. Jadi Cerita Nara itu sebenarnya lace yang menjadi signature-nya, beda sama AB ya kan. Beda Kalau AB ya. tadi kan ayam, kalau ini Iya. lace. Jadi almost motif dari lace yang kita rombak, yang kita combine dan kita remotif dari semua motif lace kita tuangkan ke sini gitu. Nah, dari motif tersebut juga akhirnya kita coba combine beberapa teknik bordir yang berbeda-beda. Jadi kalau kamu lihat di sini tuh, jadi ada beberapa teknik. Satu ini berbeda, ini beda, ya kan? Terus ini beda gitu loh. Jadi memang that's why ini kenapa kalau boleh dibilang, wah Cerita Nara kenapa sih selama ini orang banyak mention kok harganya sedikit pricey gitu loh. Iya. Memang pengerjaannya bordirnya manual, tidak pakai komputer, jadi memang benar-benar tangan manusia yang gerakin gitu loh. Dan pengerjaannya cukup lama karena tekniknya berbeda-beda gitu loh. Wow, ini pengerjaannya satu baju seperti ini, satu ini bisa dibilang blazer luaran ya kayaknya. Iya, ini kayak outer gitu. Outer ya. Ini berapa lama nih? Kalau untuk pengerjaan bordirnya aja ini bisa sampai 7 hari. 7 hari itu di luar dari jahit ya. Di luar Di luar jahit, dari potong gitu. Karena potongnya harus satu-satu gitu kan. Jadi lumayan cukup memakan waktu. Wah, ini aja bisa 7 hari. Yang lainnya lagi nih gimana nih Kak? Ada yang di sini saya lihat hijaunya, cantik sekali. Kayak jukus. Nah ini juga kan bordirannya antara yang di bawah, tengah, sama atas tuh beda. Yang ini berbagai teknik, ini berbagai teknik, yang ini berbagai teknik. Jadi memang full of teknik gitu loh. Teknik ya, wah lihat di depan belakang semua detailnya terlihat. Jadi bukan setengah-setengah ya ini namanya ya. Ini udah lebih dari 100% kalau ini semuanya, luar biasa. Ini koleksi Dahayo dan ini nih koleksi yang tadi kakak sempat mention juga sebelumnya yang batik ya. Wow. Nah kebetulan kan saya sempat jadi salah satu trainer ya di Klaten untuk para pembatik yang ada di sana, dan kebetulan ini adalah hasil batik dari mereka dan saya berusaha untuk bikinin koleksi ya kan. Dan ini hasil kolaborasi Cerita Nara dengan para pengrajin batik di daerah Bayat, Klaten. Wow, detail ya. Wah, kakak memang bener-bener ingat semuanya, luar biasa. Ingat, karena memang. mereka sampai sekarang tuh masih kontekan terus. Jadi kalau misalnya mau bikin koleksi batik, Mas Ari ini gimana? Ini kira-kira bisa masuk ke fashion nggak? Gitu-gitu kan. ya Jadi kita tektokan, oh kamu harus buat batiknya warnanya ini, karena sekarang trennya lagi warna ini. Mengikuti gitu loh. pasaran juga ya. Nah ini yang lebih keren lagi, ini sebenarnya celana ya, Carla. Nah itu celana, ini dari motif batik. Tapi ampun. kalau kita lihat motif batiknya itu akhirnya tuh kita kerancang gitu loh. Wah, lihat nih fashionista. Luar biasa. Jadi detailnya tuh detailnya. benar-benar tuh kuat banget kalau di Cerita Nara itu. Kenapa orang, wah ini kalau pesen lama banget? Iya, karena kita ngerjainnya satu-satu. Dan buat kerancang gunting seperti ini dari motif batik itu nggak gampang. Betul. Jadi perlu ketelitian khusus. Dan juga dedikasi nih Benar pastinya. Wow, lihat nih. Detailnya, bahannya, terus kemudian dari motif batiknya, dari potongan detailnya ini benar-benar rapi banget. Wow, luar biasa nih Kak. Dan ini juga ada atasannya juga ya. Kalau Iya. misalnya ada bawahan berarti juga ada atasan gitu ya. Dan kebetulan ini pasangannya tuh ada bumper jacket. Ada Dan bumper kebetulan jacket. bumper jacketnya itu udah pada sold out. Waduh. Karena lumayan keren dan cukup sporty. Jadi something different, pakai bumper jacket rancang, terus waduh. ada batiknya, ada lace-nya, Waduh. ada brocade-nya, jadi benar-benar keren sih sebenarnya. Kakak merendahkan hati ini aja bilangnya lumayan keren, padahal keren banget. Buktinya aja sold out tuh. Tuh, wah kalau ini juga Kak, ini outer juga ya ini ya? Yes, ini outer juga. Tuh, jadi gimana caranya kita Stunning. menggunting motif-motif tersebut iya. menjadi suatu motif yang sangat unik, sangat punya arti dalam satu baju. Wow, luar biasa nih. Tuh detailnya, potongannya, kemudian dari penglipatannya semua di sini menjadi satu kesatuan, bagus banget. Ya, jadi luar mungkin biasa. kalau buat teman-teman atau fashionista yang ada di rumah, mau stylingnya modest, Iya. Cerita Nara memang salah satu pilihan yang tepat buat kalian. Wah, memang nih. Saya aja udah langsung berminat, tapi saya bingung memilihnya. Dan sekarang nih Kak, kalau saya boleh dicobakan koleksi kakak 3 aja deh buat fashionista juga lihat di rumah, itu boleh nggak Kak? Boleh banget, nanti kita akan styling Carla dengan koleksi Cerita Nara. Gimana hasilnya, gimana looknya, gimana stylenya. Oke. Tungguin ya. Oke, siap. Let's go.
Fashionista jangan kemana-mana, setelah ini Carla akan mencoba busana rekomendasi dari Ari Arka. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.